Huzur, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan, namun sebelumnya ada satu kisah. Ya, silahkan. Huzur, saya memiliki 2 kawan, dan ada lagi kawan-kawan lainnya. Saya pergi ke Ajmer Sharif bersama dengan mereka. Kami pergi berziarah ke makam Khwaja Gharib Nawaz. Sebagaimana para peziarah biasa menaruhkan kain cadar di atas makam tersebut, ada juga orang-orang yang biasa meletakkan kain cadar di kepala para peziarah, lalu mendoakan, dan mereka pun menaruhkan kain cadar di kepala saya. Huzur bersabda, kenapa mereka menaruhkan kain cadar? Huzur, setelah menaruhkan kain, mereka mendoakan, semoga almarhum Khawajah yang ada di kuburan ini mengabulkan keinginan kalian, katanya. Setelah itu mereka membuka kain, dan saya pun mundur ke belakang. Lalu ada orang yang satunya lagi menaruhkan kain cadar lagi di kepala saya. Ia mengatakan, berikanlah hadiah. Orang-orang cukup banyak saat itu di sana. Huzur bersabda, katakan saja kepada mereka, daripada meminta kepada saya, kenapa tidak kepada almarhum yang di kuburan ini? Huzur, saya berikan mereka 10 rupiah saja. Huzur bersabda, katakan saja bahwa saya sendiri memerlukan bantuan. Kenapa Anda tidak minta langsung saja kepada almarhum Khawajah Sahib? Saya akan sampaikan satu cerita kepada Anda, dan inilah yang akan menjadi jawabannya. Huzur bersabda, orang yang tidak memiliki apa-apa, apa yang dia bisa berikan? Huzur, pertanyaan saya yang lain. Huzur bersabda, oke, tapi dengarkan dulu cerita ini. Jika tidak untuk Anda, mungkin bermanfaat untuk yang lainnya. Al-Kisah, ada seorang yang miskin, tengah berjalan kaki. Secara kebetulan ia menemukan uang 1 rupiah. Lalu ia mengambilnya dan berpikir bahwa, wah, beruntung sekali nih. Lalu ada seorang fakir lewat dan meminta 1 rupiah itu. Lalu orang tadi tanpa pikir panjang, langsung memberikan uang tersebut kepada fakir tadi. Lalu orang fakir itu mengatakan, silahkan Anda sampaikan permintaan apapun yang Anda inginkan. Orang itu mengatakan, kembalikan lagi uang saya. Saya tidak ingin apa-apa. Coba, kisah tersebut lucu sekali kan? Orang fakir itu saja meminta kepada kita, bagaimana bisa diharapkan akan memenuhi keinginan kita? Seharusnya Anda katakan kepada mereka bahwa apa yang kalian lakukan ini sangat aneh. Huzur, saat itu saya ingin membaca Al-Fatihah di sana. Huzur bersabda, Anda mengetahui dari mana hal itu? Apakah Anda pernah membaca rujukan dari Al-Quran maupun hadis bahwa Rasulullah biasa melakukan demikian, yakni membaca Al-Fatihah di kuburan-kuburan? Apakah ada? Tidak ada, Huzur. Lantas, itu pun mereka ada-adakan. Adapun kita biasa berdoa di kuburan, dan diperbolehkan membaca Al-Fatihah sebagai doa. Namun tidak ada satu riwayat pun di dalam kehidupan para sahabat Rasulullah, yakni ketika pergi untuk bertakziah atau ziarah ke kuburan, khusus membaca Al-Fatihah, atau membaca Al-Fatihah atas kewafatan seseorang yang suci. Adapun jika merujuk pada fikah Hanafi, mohon diingat, menurut mazhab Hanafi, Al-Fatihah bahkan tidak dibaca ketika salat jenazah. Huzur, kenapa tidak dibaca? Menurut fikah Hanafi, surah Al-Fatihah tidak dibaca ketika salat jenazah. Huzur, orang yang memasangkan kain cadar ke kepala saya itu mengatakan, wahai Khawajah, lihat saja orang ini. Yakni ia kecewa karena saya tidak memberikan uang kepadanya. Iya, Huzur, saya tidak memberikan uang kepada orang yang mengalungkan kain cadar itu. Huzur, ia mengangkat tangan dan mengisyarahkan kepada saya, mengatakan, Khawajah Sahib, tolong incar orang ini. Huzur, saat itu bertepatan dengan hari Jumat, ketika khutbah, Maulwi saat itu menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab. Padahal orang yang ada di sana pada saat itu adalah mereka yang berbahasa Urdu, bukan Arab. Apakah dibenarkan khutbah yang seperti itu? Apa? Huzur, khutbah mereka dalam bahasa Arab. Setelah itu, salat Jumat. Huzur bersabda, apa salahnya kalau begitu? Huzur, menurut hemat saya, sesuatu yang tidak kita fahami. Huzur bersabda, jika disampaikan dalam bahasa Urdu, apakah mereka faham? Berita dalam bahasa Urdu pun mereka tidak faham. Syukur saja mereka tidak faham. Kalau faham bisa menafsirkan itu ini. Pada zaman dulu di Punjab, ada seorang pejabat CSP yang di kemudian hari istilahnya dirubah. CSP कहलाते हैं ना बाद में अब उस समय CSP होते थे. CSP. Ada yang ingat CSP atau apa ya istilahnya? ICS ya. Oh iya, maaf. Kemudian menjadi CSP, namanya Masyud. Ia orang yang sangat terkenal.
Ia mengusulkan agar bacaan sholat jangan bahasa Arab melainkan dalam bahasa daerah Punjabi katanya. Dia beralasan, kan tidak ada orang yang faham bahasa Arab. Masyhud Sahib ini sangat membanggakan diri orangnya dan berpikir bahwa tidak ada yang mengalahkan saya dalam dalil mengenai ini. Suatu ketika ada seorang pejabat yang mengundang orang-orang di Karachi, di dalamnya termasuk juga Masyhud Sahib tadi diundang. Hadir juga seorang Ahmadi yang orangnya dikenal suka ngotot ketika berdebat dan tidak mau kalah, yakni dia tidak suka menyerah ketika berdebat dengan siapapun. Ada seseorang yang berpikir supaya Masyhud Sahib tadi diadukan dengan Ahmadi yang suka ngotot tadi ketika berdebat, supaya mereka saling mengadu argumen. Lalu panitia mengatakan, Masyhud Sahib, Anda mengklaim bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan dalil Anda, yakni bacaan sholat seharusnya dalam bahasa Punjabi, bukan Arab. Saat ini ada orang tua yang hadir di tengah-tengah kita. Silahkan Anda berdialog dengan orang tersebut di luar. Awalnya panitia berpikir bahwa dialog akan berlangsung selama berjam-jam. Namun beberapa menit kemudian, Masyhud Sahib datang dan mengatakan, saya sudah kalah dan saya mengakui hal itu. Beliau unggul dari saya. Semua orang yang hadir keheranan, karena tidak ada yang bisa meyakinkan Masyhud Sahib dalam hal itu. Sedangkan orang yang sederhana ini berhasil. Lalu ditanyakanlah, apa dalil yang diberikan? Kata Masyhud Sahib, dalilnya sangat kuat. Orang tua itu mengatakan, saya pernah mengunjungi negara-negara Arab, negara-negara lain, bahkan Hindustan juga. Di Arab tidak nampak keislamannya. Sedangkan orang Hindustan mengaku-ngaku sebagai Islam tulen. Kesimpulannya adalah, di negeri orang yang faham bahasa Arab tidak nampak keislamannya. Kenapa di Hindustan masih nampak keislamannya? Karena mereka tidak faham isi khutbah. Kata orang tua itu, lantas kamu ingin menjadikan orang Hindustan seperti non-Muslim? Akhirnya dia menyerah dengan dalil itu. Jadi jika khutbah diberikan dalam bahasa Urdu, mereka malah menafsirkan itu ini. Mereka hanya bicara ngalor ngidul, padahal tidak faham Islam itu apa. Syukur saja khutbahnya dalam bahasa Arab, sehingga mereka tidak faham. Kalau dalam bahasa Urdu, malah bisa membahayakan. Jadi syukur tidak tercipta kekacauan. Adapun khutbah yang disampaikan adalah khutbah Rasulullah SAW, dan tentu di dalamnya terdapat keberkatan, dan yang mereka baca pasti khutbah Rasulullah. Jadi sekalipun Anda tidak memahami isi khutbahnya, di dalamnya terdapat keberkatan. Sebagaimana khutbah Rasulullah SAW mencurahkan keberkatan yang abadi tentunya. Siapapun tidak berhak untuk berkeberatan akan hal itu. Iya Huzur, saya ingin menanyakan hal itu. Ya, saya telah menjelaskan dengan gamblang.